Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Siti Zuraida Musinin, salah satu dosen dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat terkait mata kuliah yang saya ampu. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UK-TPT, khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, di program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, saya mengampu salah satunya mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 atau biasa disingkat dengan KMB 2. Keperawatan Medikal Bedah 2 ini adalah mata kuliah yang diajarkan di semester 4 atau semester genap dengan bobot 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kemudian, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Keperawatan Medikal Bedah 1 yang sudah diajarkan di semester 3 atau semester ganjil. Mata kuliah ini akan membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, yang meliputi gangguan pada fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis pada sistem muskuloskeletal, kemudian persyarafan, keseimbangan suhu tubuh, sistem penginderaan, integumen, sistem imun, dan juga akan membahas tentang konsep perioperatif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu pertama memahami konsep teori gangguan sistem muskuloskeletal dan dapat membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Kedua, memahami konsep teori gangguan sistem persarafan dan dapat membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persyarafan. Ketiga, memahami konsep teori keseimbangan suhu tubuh dan dapat membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah keseimbangan suhu tubuh. Keempat, memahami konsep teori gangguan sistem penginderaan dan dapat membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem penginderaan. Kelima, memahami konsep teori gangguan sistem imun serta dapat membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem imun. Keenam, memahami konsep teori gangguan sistem integumen serta dapat membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem integumen. Dan terakhir, mampu memahami konsep keperawatan perioperatif. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak menggunakan metode pembelajaran student center learning atau pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada siswa. Jadi nanti pada saat proses pengajaran, metode yang digunakan lebih banyak menggunakan metode PBL ya, jadi problem based learning, kemudian diskusi kelompok kecil, dan ada beberapa materi yang masih menggunakan metode ceramah. Untuk materi praktikum akan dilakukan di laboratorium dengan metode pembelajarannya yaitu demonstrasi langsung ke pasien atau menggunakan manekin yang ada di laboratorium. Baiklah, selanjutnya mata kuliah ini akan ditempuh selama 16 minggu ya, yang terdiri dari 7 minggu pembelajaran pre-UTS, selanjutnya ada UTS 1 minggu, kemudian 7 minggu pembelajaran post-UTS, dan 1 minggu untuk ujian akhir semester atau UAS-nya. Selanjutnya, untuk penilaian akhir mata kuliah, yaitu dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah kehadiran 10%, kemudian tugas dan keaktifan itu 10%, kemudian yang ketiga nanti ada ujian praktikum itu 20%, kemudian ada ujian tengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester ada 30%. Jadi total bobot penilaian akhir adalah 100%.
Khusus untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kami menggunakan soal multiple choice dengan model kasus. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa kami, mahasiswa keperawatan untuk mengerjakan soal-soal yang mirip dengan soal ujian kompetensi yang nanti akan mereka tempuh setelah mereka menyelesaikan seluruh perkuliahan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 pada mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Bu Siti Zuraida, ya adik-adik semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi keperawatan medikal bedah 2 ya. Kalau juga minggu kemarin sudah belajar tentang glaukoma ya. Hari ini kita lanjutkan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita lakukan hari ini, perkuliahan kita bisa dilancarkan. Baik, berdoa menurut keyakinannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai dengan kasus adik-adik semuanya. Anda bisa lihat ini kasusnya. Tuan A datang untuk memeriksakan matanya dengan keluhan terjadi penurunan ketajaman penglihatan pada mata kanan. Mata tidak merasa sakit, jadi matanya itu ketajamannya berkurang, tapi dia tidak mengeluh adanya nyeri. Kemudian tidak ada gatal, tidak ada kemerahan. Kemudian Tuan A mengatakan penglihatannya itu kayak berkabut, ya, kayak berkabut. Kemudian kayak ada asap, ya, kayak ketika dia melihat itu kayak tertutup asap rupanya di matanya. Kemudian dia tidak bisa mengendarai kendaraan pada malam hari karena hal tersebut, karena penglihatan berkurang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan adanya ada keruh pada lensa matanya. Jadi setelah diinspeksi ada keruh di lensa matanya. Kemudian ini tisusnya 6/6 untuk yang sinistra atau yang kiri dan 3/6 untuk yang dekstra atau yang kanan. Nah, menurut kalian nih, kira-kira pasien ini, Tuan A ini mengalami apa? Silakan. Siapa yang menjawab? Yang menjawab angkat tangan. Silakan, Rianto. Katarak, Bu. Katarak. Kenapa kok Rianto bisa menyimpulkan bahwa kasus ini adalah katarak? Karena saya pernah melihat pada pasien atau orang-orang di sekitar saya kemarin dengan gejala-gejala yang ada di tempat kami bahwa itu termasuk dalam katarak. Termasuk katarak karena ada apa? Coba karena kita ada data deh ya. Coba belajar menganalisis dari data yang ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif ini diperoleh dari keluhan pasien, dan data objektifnya yang perawat lakukan atau pemeriksaan yang dilakukan. Nah, dari data objektif dan data subjektif ini mana yang menunjukkan bahwa pasien ini mengalami masalah katarak? Angkat tangan, silakan. Penglihatannya berkabut dan berangsang. Oke, itu hanya ditemui pada kasus pasien katarak. yang lainnya ada lagi. Kalau penurunan penglihatan bisa nggak menyimpulkan? Kalau ada orang misalnya yang datang, saya tiba-tiba kok penglihatannya berkurang gitu, bisa nggak kita diagnosa langsung pasien katarak? Jadi kata kunci untuk menentukan bahwa pasien ini mengalami katarak adalah penglihatan berkurang. Dan setelah dilakukan pengajian fisik, ini melalui inspeksi didapatkan adanya keluhan pada lensa. Itu ya kata kuncinya. Baiklah, kita akan masuk ke materi sekarang, materi katarak. Oke. Jadi katarak ini adalah masalah yang sering banget kita temukan di masyarakat ya. Mungkin kalian di rumah, di sekitar rumah atau di sekitar kos tempat kalian tinggal ya, banyak menemukan, terutama pada lansia. Ya,
angka kejadian katarak ini sangat tinggi ya. Jadi data tahun 2022 itu Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia mengungkapkan Indonesia menjadi negara dengan angka kebutaan tertinggi di Nusa Tenggara. Ya, 81% itu disebabkan oleh ya. Kemudian, katarak itu apa sih? Nah, kita beralih ke pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan katarak? Katarak itu adalah nama yang diberikan untuk kekeruhan lensa. Ini masalahnya ada di lensa ya. Yang dapat terjadi akibat vibrasi atau penambahan cairan lensa, denaturasi protein lensa, atau dapat juga akibat dari keduanya yang biasanya mengenai kedua mata dan berjalan progresif tapi cepat prosesnya. Ya. Atau ada juga yang mendefinisikan katarak merupakan kekeruhan yang terjadi pada lensa mata sehingga menyebabkan penurunan atau gangguan penglihatan. Ya, jadi kalau ada yang menutup lensa kita, otomatis cahaya yang masuk ke mata itu tidak akan sampai ke retina, ya, jadi tidak bisa diteruskan ke otak hingga menyebabkan orang menjadi penurunan penglihatan. Ya. Nah, ini juga ada yang mendefinisikan katarak menyebabkan penglihatan menjadi berkabut, buram. Katarak merupakan keadaan patologi lensa di mana lensa menjadi keruh. Nah, sama juga ya, akibat vibrasi atau denaturasi protein. Oke. Nah, ini anatomi mata kita nih. Ya, ini anatomi mata kita. Jadi lensa itu di sini. Jadi ketika lensa ini tertutup oleh tadi apa? Penyebabnya? Berkabut. Penyebabnya tadi apa? Denaturasi protein atau vibrasi. Ya. Jadi kalau dia tertutup di sini masalahnya ya, maka tidak bisa masuk cahaya ini, walaupun ada cahaya dari luar tidak bisa masuk, tidak bisa diteruskan ke retina. Ya. Oke, lanjut. Nah, inilah perbedaan antara mata katarak dan tanpa katarak. Ini yang katarak atau tanpa katarak? Yang katarak. Yang ini katarak. Udah jauh ya? Ya. Ini kelihatan nih. Ini kelihatan nih. Ini Hitamnya itu. oke. Selanjutnya, etiologinya apa sih yang menyebabkan orang mengalami katarak? Apa kira-kira etiologinya? Pertama bisa karena penuaan, ya, karena penuaan. Tapi tidak bisa sih orang tua itu rata-rata mengalami katarak ya? Jadi karena proses apa? Ya, atau bertambah misalkan rata-rata menjadi katarak itu karena proses dehidrasi, penurunan prosedur yang sehingga menyebabkan mata itu mengalami perubahan. Kemudian proses trauma ini bisa karena misalnya benda keras, ukuran benda keras, atau misalnya ditusuk, gitu juga bisa. Kemudian bisa karena penyakit pada mata. Penyakit pada mata ini misalnya infeksi pada mata, itu juga bisa menyebabkan terjadinya katarak. Kemudian proses sistemik seperti DM, ini juga bisa. Kenapa orang DM itu bisa terjadi katarak? Banyak banget kasusnya sekarang. Angka DM itu kan tinggi banget ya sekarang. Banyak banget kasusnya orang yang DM itu mengalami kebutaan. Pernah lihat nggak di masyarakat? Ada keluarga nggak? Harus diwaspadai, ya. Makanya DM yang tak terkontrol itu komplikasinya tuh banyak sekali di organ, termasuk mata. Kenapa kok bisa? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok bisa mata menyebabkan diabetes mellitus bisa menyebabkan kebutaan atau katarak? Ada apa dengan diabetes kok? Ini masalahnya di endokrin kok dia larinya ke sistem penglihatan ya? Kenapa kira-kira? Yang bisa? Silakan. DM itu penyakitnya apa sih? Masalahnya gimana sih? Gangguan metabolisme karbohidrat. Gangguan metabolisme karbohidrat, atau bisa disebabkan karena adanya peningkatan glukosa
hiperglikemia, ya. Jadi kondisi pekat itu bisa merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di mata. Mata itu kan dia kecil banget ya pembuluh darahnya, kecil banget pembuluh darah. Jadi ketika dia rusak, ya itu bisa mengganggu sistem pemilihan. Nanti hubungannya juga dengan produksi protein, dia mempengaruhi produksi protein yang nanti ada di mata. Mata kita ini kan ada airnya ya. Jadi kalau kita perhatikan, dia kan kalau nggak ada airnya nggak licin, dia nggak bisa kita pakai tutup mata, diputar gitu nggak bisa, ya. Salah satunya nanti peningkatan glukosa darah ini mempengaruhi pembentukan protein yang ada di mata. Ya, jadi itu bisa menyebabkan jadinya katarak. Lalu sini ada pertanyaan, silakan. Oke, selanjutnya adalah penyakit kongenital. Penyakit kongenital ini adalah penyakit yang dibawa oleh bayi ketika dia lahir. Biasa disebabkan oleh adanya infeksi kongenital. Jadi makanya kita dianjurkan untuk menjaga kondisi kita pada saat hamil itu untuk mencegah infeksi kongenital salah satunya. Ya, jadi kalau sudah pernah dengar nggak namanya infeksi kehamilan? Nah, jadi kalau kita kena infeksi waktu hamil, resikonya adalah bisa cacat dari lilit, ya, atau bisa salah satunya bisa menyebabkan katarak kongenital, ya. Kemudian bisa karena penyakit metabolik, ini juga pada ibu misalnya, ibunya DM, kemudian berpengaruh ke janinnya hingga pada saat lahir dia mengalami katarak kongenital, ya. Kemudian bisa karena paparan sinar radiasi, ini pada orang tua ini juga bisa kita temukan. Jadi orang-orang tua kita yang tadi karena faktor usia dia berisiko, kemudian bisa juga karena dia terlalu lama di sawah. Ingat ya, kalau kita punya orang tua zaman-zaman dulu kan ya, dia punya sawah banyak, kemudian lama bekerja di sawah, ya, tiba-tiba kok tuanya dia banyak katarak, salah satunya adalah terlalu banyak kesalahan. Apalagi sekarang ya, katanya lapisan ozon sudah mulai menipis, makanya kalau pakai motor, kalau pergi ke tempat-tempat misalnya ke pantai, dari tempat wisata, nggak apa-apa pakai kacamata itu bukan buat gaya, ya, tapi untuk melindungi mata. Oke, kemudian penggunaan obat-obatan jangka panjang seperti kortikosteroid dan obat penurun kolesterol. Ini kalau terlalu lama juga bisa menyebabkan terjadinya katarak. Selanjutnya ini patofisiologinya ya. Tadi etiologi ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada nukleus. Kemudian bisa mulai menyerap cairan, kemudian biasanya menjadi cembung, miopia itu penglihatannya mulai berkurang pada jarak jauh. Kemudian nanti penurunan lapang pandang, cahaya tidak bisa masuk ke retina, ya. Kemudian ada bisa terjadi penurunan penglihatan, ya. Oke, selanjutnya ini manifestasi klinis yang bisa kita temukan pada orang dengan karena tadi kalian sudah bisa menganalisis di awal ya. Jadi kalau kata kuncinya kalau dia ada penglihatan berkabut, ini manifestasi klinis atau tanda gejala yang bisa kita temukan. Kemudian ada silau gitu ya. Kemudian penurunan lapang pandang atau visus atau daya lihat jarak jauh yang harusnya kalau kita nanti periksa harusnya orang bisa dalam jarak 6 meter bisa melihat, tapi dia kok bisa melihatnya pada jarak 3 meter misalnya. Itu penurunan visus atau lapang pandang. Berarti kemungkinan pasien itu mengalami ya. Kemudian gejala objektifnya ini sama juga, penurunan pupil yang normal hitam ya, akan tambah abu-abu atau putih. Tadi kita lihat ya bedanya ya. Biasa kita lihat penglihatan seakan-akan melihat asap dan pupil mata seakan-akan warna putih. Ini selanjutnya klasifikasinya. Jadi katarak ini diklasifikasikan menjadi beberapa bagian ya. Ada namanya katarak kongenital, tadi sudah saya jelaskan di awal. Katarak kongenital ini biasanya ditemukan pada bayi baru lahir. Jadi sudah baru lahir kok udah putih matanya, ya itu namanya katarak kongenital. Mungkin ibunya mengalami infeksi pada saat hamil
pasien di sini pada usia 50 tahun, ya pada lansia. Ini paling banyak nih kasusnya ini, ya. Kemudian ini pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan. Ada smelencat namanya ya. Smelencat itu yang tadi ada kartunya yang ditempel di dinding, kemudian kita atur jaraknya, kemudian pasien kita lihat apakah dia bisa melihat dalam jarak berapa meter tulisan yang ada di situ. Bentuknya macam-macam, ada yang paling umum dipakai adalah huruf, ya, yang paling umum dipakai adalah huruf. Pinhole namanya ini untuk menguji penyebab penurunan visus. Kalau tadi ini hanya menentukan dia bisa melihat normal atau tidak, visusnya normal atau tidak. Kalau pinhole ini lebih spesifik, jadi menguji penyebab penurunan visus yang diakibatkan oleh kelainan refraksi atau katarak atau kehilangan patologis lain. Jadi bisa kita ketahui modelnya seperti ini. Dia penyebabnya karena apa? Penurunan penglihatannya ini. Ya. Kemudian ada namanya tonometri. Tonometri ini untuk melihat, ini biasanya pada sering digunakan juga pada pasien glaukoma. Kemarin saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi glaukoma itu untuk melihat ini tekanan intraokulernya. Jadi mata itu kadang-kadang kalau ada cairan berlebih atau ada sesuatu benda asing itu ada peningkatan intraokuler di dalamnya. Jadi kalau ada peningkatan intraokuler biasanya itu dengan nyeri. Nah ini salah satu caranya adalah dengan pemeriksaan ini. Ada juga pemeriksaan ophthalmoskopi, ya, disebut dengan pemeriksaan retina, yaitu serangkaian tes yang dilakukan untuk memeriksa bagian belakang dan dalam mata. Jadi dilihat apakah penyebabnya gangguan saraf terjadi atau cahaya itu bisa masuk ke retina. Bisa dilakukan pemeriksaan. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana perbedaan orang yang matanya katarak sama yang minus? Beda. Jadi kalau minus itu kan hanya penurunan daya lihat, ya, daya lihat. Tapi kalau katarak itu yang tadi yang di awal, kasus di awal. Kalau ada kekeruhan pada lensa, pupilnya jadi putih, ya. Tidak harus semuanya ya, jadi bisa sebagian, tapi dia berangsur-angsur, langsung full putih. Kemudian ada keluhan, kalau kok saya melihat itu turun ya. Kalau vitamin kan, aduh, kok saya penglihatannya kok agak bisa melihat jauh ya, jadi menurun lapang pandangnya. Tapi kalau pada kasus katarak, dia juga diikuti dengan itu tadi. Jadi tidak hanya menurun, tapi kayak dia berkabut melihat. Ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan juga bisa kelihatan ya. Kita inspeksi tadi. Dia kelihatan. Tapi kalau pada orang yang itu tidak ada perubahan bentuk mata. Jadi kalau kita inspeksi ya udah masanya biasa aja, cuma ada penurunan lapang pandang atau jarak visus penglihatan. Dan biasanya dia diikuti oleh pusing. Biasanya kalau orang penurun penglihatan, kalau nggak pakai kacamata pusing gitu. Tapi kalau pada kasus katarak itu biasanya tidak ada nyeri. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih penata laksanaannya pada orang dengan katarak? Ya, jadi ini ada penata laksanaannya. Gejala yang timbul pada katarak masih ringan dapat dibantu dengan menggunakan kacamata atau lensa pembesar, cahaya yang lebih terang atau kacamata yang dapat meredam cahaya pada tahap ini dari diperlukan tindakan operasi. Biasanya yang kataraknya masih awal-awal, jadi mungkin udah ada bintik putih di lensa tapi tidak terlalu tidak terlalu banyak. Dan biasanya orang dengan katarak lebih itu takut mau operasi, ya, takut mau operasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah tindakan operasi. Ini yang paling efektif sebenarnya, disedot cairannya, ya, jadi dihilangkan ya dari lensanya. Ini tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum operasi. Tidak ada peradangan pada mata, tidak ada infeksi pada mata, yaitu harus dipastikan sebelum pasien akan melakukan operasi katarak. Kemudian penderita tidak batuk. Kenapa kok tidak batuk bisa diperhatikan sebelum operasi? Kenapa? Tidak goyang. Kalau operasi kok dia bisa batuk, itu kan bahaya ya, jadi mempengaruhi. Kemudian gula darah juga ini harus dalam keadaan normal, tekanan darahnya juga sama, karena itu mempengaruhi. Ya. Kemudian
akan nanti SDKI, SIKI, dan SLKI untuk membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan katarak. Jadi konsep asuhnya mulai dari pengkajian apa saja yang perlu dikaji pada pasien katarak, kemudian diagnosa yang bisa muncul pada pasien katarak, kemudian intervensi yang bisa kita berikan pada pasien katarak sesuai dengan SLKI dan SIKI seperti apa. Oke ya, itu penugasannya.